Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan membahas tentang masalah yang sedang diminati sekaligus juga menjadi kontraproduktif atau kontroversial di kalangan masyarakat beragama, khususnya masyarakat beragama yang ada di Indonesia. Baiklah, para pemirsa, para pemerhati atau para penggemar berat channel Nalar Terarah, kali ini channel Nalar Terarah akan mengupas tentang bagaimana kalau orang mempelajari agama lain apakah kafir, atau kafirkah ketika orang Islam mempelajari agama lain, ya, begitu juga kafirkah kalau versi agama lainnya orang non-Islam mempelajari agama Islam. Nah, saya akan kupas tipis-tipis sesuai dengan kebutuhannya, nanti lama-lama menjadi informasi yang utuh. Baiklah, para pemirsa channel Arah kagumi, dewasa ini di Indonesia khususnya, di era global ini, di era 5, itu banyak sekali orang sudah menggandrungi agama. Nah, orang yang menggandrungi agama ini berangkat dari apa? Dari dia ingin mencari ketenangan hati atau kedamaian hati. Karena apa? Karena dirasa ilmu pengetahuan tidak memberikan kedamaian hati. Bahkan dengan ilmu pengetahuan justru bisa membuat orang itu lalai terhadap Tuhannya, bahkan dirinya sendiri lalai terhadap siapa dirinya. Nah, akhirnya orang sekarang ini banyak mempelajari agama. Persoalannya muncul ketika yang mempelajari agama ini, dia itu bukan hanya mempelajari agamanya sendiri, tapi agama orang lain. Karena apa? Karena mempelajari agama orang lain, ada sementara pihak menganggap bahwa agama semua itu sama. Ya, satu sisi yang menganggap bahwa semua agama itu sama. Nah, walaupun pada sisi lain tidak ada yang sama agama itu secara ibadat, tidak pernah ada. Nah, jadi dua kubu ini adalah saling bertemu, bahkan saling memberikan penilaian satu sama lain. Nah, di sini channel Nalar Terarah akan mengupasnya. Ketika orang satu agama, misalnya kita orang Islam, bolehkah kita mempelajari agama lain? Ataukah ketika kita mempelajari agama lain, apakah itu disebut kafir? Nah, ini adalah sering menjadi apa? Rasa ketakutan, baik di kalangan orang-orang ilmuwan yang notabene bukan calon ilmuwan agama, ataupun orang-orang yang disiplinnya agama, ya, terutama misalnya yang bergerak di bidang-bidang keagamaan langsung, seperti para ustadz, para ulama, atau di pondok-pondok pesantren. Apakah ketika seorang santri misalnya, atau seorang mahasiswa, atau seorang pelajar, dia itu beragama Islam, mempelajari agama lain, apakah orang-orang tersebut kafir? Nah, ini ya kita harus urai secara baik. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami persoalan ini, maka kita akan bergelut dalam suatu konflik, perang urat saraf, artinya perang akademik yang tidak pernah ada ujung titik temunya, karena masing-masing berbicara pada dimensinya sendiri, sehingga tidak pernah bertemu di dalam satu wadah, satu pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini. Baiklah, kita akan melihat bahwa seringkali kata kafir itu jadi dilema. Ada orang yang mengatakannya gampang, itu tidak kafir. Ada yang mengatakan gampang sekali mengklaim orang lain kafir. Ya, banyak sekali di era sekarang Indonesia ini. Ketika orang Islam misalnya menganggap orang non-Islam dikatakan kafir, ada pihak-pihak yang tidak setuju karena bukan kafir mereka. Nah, kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Ketika orang Islam yang memandang non-Islam kafir itu sesuai dengan apa? Kitab suci Quran, yaitu apa? Kitab suci Al-Quran yang memandang bahwa orang yang tidak beriman Islam adalah kafir. Jadi pendekatannya teologi.
Tapi ketika ada orang yang menganggap bahwa jangan mengatakan pada non-Islam itu adalah kafir karena dia orang yang berbudaya atau orang yang memiliki peradaban, apalagi dia orang Indonesia misalnya. Nah, ini dua-duanya ini tidak didiskusikan sehingga masing-masing bersikukuh pada kebenarannya sendiri. Sehingga kata kafir itu adalah, kalau secara teologi adalah itu kata kitab suci. Sehingga umat beragama, misalnya Islam, mengacu kepada penilaian kitab suci, memandang orang non-Islam adalah kafir, dan itu benar. Nah, begitu juga ketika orang yang menganggap bahwa jangan mengatakan kafir pada Islam itu arti kebangsaan, ya. Nah, di sini maka kita bertemu dalam memahami satu persoalan, satu kata yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, sehingga apa? Dampaknya adalah ketika orang Islam khususnya bisa belajar agama lain, apa itu kafir? Nah, ini yang jadi rame, ya. Nah, karena apa? Kita sebagai orang beragama, sebagai orang Islam tidak akan berdosa, bahkan tidak akan kafir ketika mempelajari agama lain. Tapi tentu saja ada syarat dan usianya. Jangan sembarangan. Ketika orang Islam ingin mempelajari agama lain, dia usianya minimal standar mahasiswa, ya. Standar mahasiswa sekitar usia 18 tahun, ya, atau 19 tahun, ya. Nah, itu dari sisi usia, tapi juga sisi kedewasaan, kedalaman ilmu agama Islamnya harus dalam. Ketika orang atau mahasiswa atau siapa saja yang ilmu agama Islamnya belum dalam, nah, terutama dari segi akidah, nah, lalu syariah, lalu norma, itu jangan berani mempelajari agama lain. Nah, ini justru akan mengundang pemahaman, nanti dia akan mudah tergoyah imannya. Makanya ketika orang mempelajari agama lain boleh dengan syarat tertentu. Syaratnya dia sudah 18 tahun, lalu dia kajian akademik, juga orang tersebut iman Islamnya kuat, baik akidah, syariah, dan hukum. Sehingga ketika mempelajari agama lain itu bukan untuk dipahami, ya, misalnya, tapi untuk dimengerti. Untuk dimengerti, bukan untuk diyakini. Dimengerti di sini artinya dipahami cara berpikir. Orang non-Islam memahami dan mengenal Tuhannya, ya. Jadi Tuhan dipahami sesuai perspektif manusia itu. Nah, itu kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa bergaul dengan orang-orang non-Islam. Nah, ketika kita bergaul dalam suatu masyarakat plural, maka kita menghargai dan memahami perspektif agama orang tersebut. Jadi bukan perspektif agama kita dipaksakan untuk dimengerti oleh orang yang berbeda agama itu. Nah, jadi di sini, jadi ketika kita mempelajari agama orang lain itu tidak kafir, karena dimensinya bukan dimensi keyakinan, bukan dimensinya untuk meyakini agama orang lain itu, tapi untuk wawasan intelektual keagamaan. Jadi misalnya, contohnya di dalam Islam, ajaran Islam tentang ketuhanan itu adalah menganut esa tauhid. Ya, esanya dalam Islam dihitung secara empirik, secara numeral angka 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya Tuhan Islam itu lebih dari angka 1, itu bukan tauhid, nah, tapi kufur. Nah, jadi tauhid kesan Tuhan itu adalah ahad. Nah, tapi orang Kristen memahami bahwa satunya adalah wahid, satunya adalah kesatuan. Nah, di sini sehingga kita bisa membaca cara berpikir orang Kristen memahami Tuhannya yang dikatakan esa itu. Lalu mana yang paling benar? Nah, yang paling benar adalah yang diyakini oleh pemeluk agama itu, ya. Nanti apa? Nanti kita akan bertemu nanti di alam akhirat. Nah, keyakinan kita berdasarkan kitab suci itu kita pegang terus sampai akhir. Nah, itu kebenaran teologi, kebenaran eksklusif yang wajib setiap umat beragama harus meyakininya. Nah, tetapi ketika kita bergaul dalam masyarakat yang plural, maka kebenaran mutlak tidak pernah ada, karena setiap orang mengklaim kebenaran Tuhannya. Walaupun Tuhannya itu animisme, Tuhannya dinamisme, Tuhannya batu, tetap kalau orang itu mengklaim itu adalah Tuhannya dia, maka kita yang merasa beriman tauhid menghargai
cara pandang mereka. Nah, dari sini maka kita tidak gampang dicap sebagai kafirnya, ya. Kafir itu adalah kita mengingkari adanya Allah yang esa, berarti kafir tauhid. Lalu kita tidak mensyukuri nikmat Allah, itu adalah kafir syukur dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kita mempelajari agama lain, dimensinya adalah dimensi intelektual, maka pendekatannya adalah akademik. Jadi akademik itu netral, ya, tidak untuk diyakini. Nah, maka para pemirsa lihat, ada perguruan tinggi di Indonesia yang Universitas Islam Negeri, ada jurusan studi agama-agama. Nah, itu diajarkan agama-agama lain, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan justru agama Islam lebih banyak karena ini Universitas Islam, ya. Nah, apakah pernah ada di antara, ya, para mahasiswa yang belajar agama itu adalah pindah agama? Tidak, ya. Bahkan mereka punya wawasan yang luas dan wawasan bergaul dengan orang-orang non-Islam, sehingga dia tidak gampang, tidak mudah mengklaim bahwa agama selain Islam secara kebangsaan adalah sesat. Nah, tapi klaim itu hanya untuk teologi diri sendiri, komunitas sendiri yang akan dibawa keyakinannya sampai hayatnya, itu boleh, ya. Tapi kita bergaul dan masyarakat yang plural, maka keyakinan kita yang sebagai tauhid yang benar itu kita simpan di dalam hati epose, dan kita menghargai apa yang mereka katakan sebagai kebenaran agamanya. Ini adalah sikap inklusif, ya. Jadi sikap inklusif juga harus kita miliki, sekaligus sikap eksklusif. Sikap inklusif itu memberi toleransi, menghargai pada yang berbeda. Juga kita sebagian kita yang berbeda dengan mereka, kita yakinan, kita paksakan untuk yakinan ini adalah kebenaran mutlak, akan dibawa sampai akhirat. Nah, sehingga ketika orang Islam mempelajari agama lain, tidak dikatakan kafir karena dimensinya bukan untuk diimani atau diyakini, tapi untuk dipahami. Jadi dipahami itu metodologinya. Oh, orang Kristen itu memahami Tuhan yang esa itu seperti itu, Trinitas, ya. Nah, Islam tidak seperti itu. Atau misalnya Hindu memahami Sang Yang Widiwasi itu mewujud dalam 3 dewa. Nah, ini, jadi cara pandang ini kita harus tahu, sehingga dalam mempelajari agama, nah terutama tentang ketuhanan, tidak akan ada konflik karena cara pandangnya berbeda dengan pemikiran-pemikiran yang objektif, ya. Jadi mudah-mudahan para pemirsa jangan takut kalau mempelajari agama orang lain. Itu syaratnya mempelajari agama orang lain bukan dimensi anak-anak atau bukan dimensi SMA, tapi level dimensinya adalah tingkat perguruan tinggi, ya. Lalu kedua, mahasiswa ketika perguruan tinggi harus kuat iman Islamnya kalau itu orang Islam. Nah, kenapa? Karena namanya orang, ya, kalau iman Islamnya belum kuat, tauhid dan itunya, syariah dan normanya, maka yaitu setan terbawa oleh konsep-konsep mereka. Nah, begitu juga mungkin agama lain punya konsep yang mirip seperti ini. Jadi mereka kalau mempelajari agama Islam, nah, ya, mereka harus kuat imannya. Sebagaimana orang orientalis, ya, orang orientalis itu mempelajari budaya timur. Nah, budaya timur termasuk agama, ya. Nah, maka orang Islam juga mempelajari budaya mereka ini, kita dengan oksidentalis. Jadi dua arah, ya. Oksidentalis mempelajari budaya dan agama orang-orang Barat dan juga orang-orang yang non-Islam. Begitu juga orientalis, orang-orang yang Barat mempelajari budaya dan agama orang-orang Timur, termasuk dalamnya mempelajari agama Islam. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan kamu belajar agama orang luar kafir. Salah, ya. Karena dimensinya bukan dimensi untuk keyakinan, kecuali, ya, misalnya orang Islam diajak misalnya upacara Natal di gereja dan dia masuk ke dalamnya dan duduk dan sama melakukan ibadahnya. Nah, ini adalah kafir. Dia itu sudah sudah ke arah yang praktek, sudah diimani, sehingga dia menjalankan praktek syariah menurut agama Kristen. Nah, ini yang dikatakan orang itu sudah keluar jalur kafir secara teologi, secara teologi, bukan secara kebangsaan, ya. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan para pemirsa dalam mempelajari agama-agama itu jangan takut, ya, kafir, atau katakan kita sungkan nih, kita udah kuat, oke, kita kuatkan agama kita sendiri. Tapi ketika kita ada keinginan untuk mempelajari agama lain, itu
tidak harus kita merasa ketakutan, karena kita jaga iman kita dan intelektual kita juga kembangkan supaya ketika dialog dengan umat lain kita berjalannya. Jadi ketika muncul dialog, maka kalau kita tidak mengetahui pemikiran, kebiasaan abah orang lain, maka dialog itu tidak akan jalan. Ujungnya adalah penghujatan, penistaan. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, demikian saja dari channel Netara, mudah-mudahan para pemirsa memahaminya. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.